Shut up. What do I want? Oh, girl. Di awal film, kita dibawa ke sebuah penjara paling brutal di Amerika, bernama Penjara Alcatraz. Pada hari itu, seorang tahanan bernama Joseph sedang berbincang dengan seorang rekannya. Diketahui kalau Joseph sengaja masuk ke dalam penjara ini untuk balas dendam kepada si pelaku yang telah memperkaos putri Joseph. Diketahui kalau si pelaku juga mendekam di penjara ini. Tak lama kemudian, mereka dihampiri oleh John yang ternyata adalah seorang bos geng napi paling berkuasa di penjara ini. Rupanya, John baru saja dipindahkan dari sel blok barat. John sendiri berteman baik dengan Joseph. Kemudian, Joseph bercerita kepada John terkait misi balas dendamnya, yaitu menghabisi si pelaku yang telah memperkaos putrinya. Kebetulan, si pelaku tersebut juga mendekam di penjara ini. Joseph sendiri sudah beberapa kali menyerang untuk membantai si pelaku. Tapi sejauh ini, upaya balas dendam Joseph selalu berujung gagal. Mendengar hal tersebut, sebagai teman baik, John pun bersedia membalaskan dendam Joseph itu. Kebetulan, John begitu sangat benci kepada pelaku pemerkaosan, apalagi John juga memiliki anak perempuan. Maka dari itulah, John akan dengan senang hati membantai si pelaku tersebut. Ternyata, John adalah tangan kanan bos mafia. Sudah 8 tahun, John mendekam di penjara ini. Dan 3 bulan lagi, John baru akan bebas. I understand you got a problem. There's this dude, Frankie. If it wasn't for the fact that I don't need your money, Julio. Di hari berikutnya, John mulai beraksi, membalaskan dendam Joseph. Agar aksinya berjalan dengan lancar, John sengaja menyabotase seluruh kamera CCTV penjara. Kemudian, John mengarah ke sel si pelaku. Hingga tanpa banyak bacot, John membantai si pelaku, tanpa ampun sedikit pun. Berpindah ke seorang bos mafia, yang diketahui bernama Michael. Terlihat Michael sedang berdebat dengan anaknya, yang diketahui bernama Anton. Ternyata, Michael adalah bos besar John. Michael sangat senang, karena sebentar lagi, John akan bebas dari penjara. Michael pun berniat, akan merekrut John kembali, menjadi tangan kanannya. Dikarenakan John, sudah rela dipenjara demi Michael, dan juga rela tutup mulut, terkait bisnis barang haram Michael, selama 8 tahun ini. Bahkan sebagai balas budi, Michael akan memberikan kasino, agar dikelola oleh John, apabila sudah keluar nanti. As of today, the chief... Pop, these Indians for almost 8... Casino was never yours to begin with! Akan tetapi, Anton yang merupakan anak kandung Michael, menolak gagasan tersebut. Menurut Anton, John yang seorang mantan narapidana, sudah tidak mereka butuhkan lagi. Anton cukup percaya diri, bisa mengelola semua bisnis ayahnya, tanpa campur tangan John, yang merupakan orang luar. White. It's a hell of a lot of money because... Can Twilight Zone? Mike White steal and that is it! Singkat cerita, John bebas dari penjara, dan sudah sampai ke rumahnya. Kepulangan John itu, disambut baik oleh istrinya, yang diketahui bernama Lola. Dan juga anak perempuan John, yang bernama Karina. Meskipun di luaran sana, John dikenal sangat brutal, tapi ketika bersama anak dan istrinya, John berubah menjadi pria yang lembut. John sangat menyayangi keluarga kecilnya ini. Bahkan, John rela mati untuk melindungi mereka berdua. Di malam harinya, John langsung mengajak sang istri untuk bercocok tanam. Karena sudah 8 tahun lebih, pisau tumpul John belum pernah diasah. Selesai bercocok tanam, John menuju ke kamar Karina putrinya,
untuk mengucapkan selamat tidur. Namun ternyata, Karina tidak ada di kamarnya. Saat itu juga, John mencari Karina di sekitaran rumah ini. Bones hurt, Dad. Pada akhirnya, John berhasil menemukan Karina yang sedang sakit perut. Dengan cepat, John memindahkan Karina ke kamarnya. Feel like you want to die if you that much. Di saat yang sama, Karina melihat seorang pria sedang menyusup ke dalam rumahnya. Mengetahui itu, John lantas meminta Karina agar tidak mengeluarkan suara. Secara mengendap, John berhasil membawa Karina masuk ke dalam kamarnya. Kemudian, John meminta Karina untuk memancing si penyusup, agar John bisa lebih mudah untuk menghajarnya. Namun dalam pergelutan, John malah ditusuk dan bersiap akan dihabisi. Untung saja, Karina yang lebih dulu bertindak untuk menyelamatkan sang ayah. John dibuat heran terkait siapa yang menugaskan si penyusup untuk menghabisi dirinya. Karena setahu John, dirinya sudah tidak punya musuh yang masih hidup. Malam itu juga, John bersama anak dan istrinya membawa jasad si penyusup untuk dikubur di tengah hutan guna menghilangkan jejak, supaya tidak tercium pihak berwajib yang akan berpotensi besar membuat John dipenjara lagi. Di tengah perjalanan, John menghubungi sahabat baiknya untuk meminta tolong membawa seorang dokter ke rumah peternakan di ujung jalan untuk mengobati luka John. Rupanya, John dan keluarganya memilih untuk tidak pulang ke rumah dulu, karena di rumah mereka itu pasti masih belum aman. John yang kehilangan banyak darah, akhirnya jatuh pingsan. Setelah tersadar, John sudah berada di rumah peternakan, dan sedang diobati oleh si dokter yang dibawa oleh si teman. Tak lama kemudian, datang seorang pria bernama Tony, bersama para anak buahnya. Ternyata, Tony adalah sepupu si bos mafia, yaitu Michael. Tony lantas memberitahu John, kalau yang ingin menghabisi John, tak lain adalah Anton, yaitu anak si bos mafia, alias keponakan Tony sendiri. Anton berusaha menyingkirkan John, karena dirinya takut, John akan mengambil alih tampuk kekuasaan si bos mafia. Kekuasaan yang seharusnya menjadi milik Anton, yang merupakan anak kandung si bos mafia. Karena Michael si bos mafia, alias ayah Anton, berencana ingin kembali merekrut John menjadi tangan kanannya. Bahkan, si bos mafia berencana akan memberikan kasino untuk dikelola oleh John. Mengetahui itu, tentu Lola istri John menjadi sangat marah dan tidak bisa terima. Padahal, John rela mendekam di penjara selama 8 tahun lebih demi melindungi si bos mafia. Namun sekarang, anak si bos mafia itu malah ingin menghabisi suaminya. Tony lantas menyarankan, sebaiknya John membawa anak dan istrinya bersembunyi di luar kota untuk sementara waktu. Tony berjanji, dirinya akan berusaha untuk membantu John dan keluarganya agar tidak diburu oleh Anton lagi. Pada akhirnya, John pun setuju membawa anak dan istrinya bersembunyi keluar kota. Singkat cerita, John dan keluarganya sampai ke tempat tujuan. Kedatangan mereka semua disambut baik oleh Billy, yang merupakan si pemilik rumah yang akan disewa oleh keluarga John selama beberapa bulan ke depan. Akan tetapi, Lola sengaja tidak memberitahu Billy kalau John suaminya juga ikut pindah ke rumah ini, karena Lola khawatir keselamatan John akan semakin terancam. Mengingat, sampai sekarang, suaminya itu masih terus diburu oleh Anton, yaitu anak si bos mafia. Setelah Billy pergi, Lola dan Karina langsung membawa John masuk ke dalam rumah. John sendiri, kondisinya masih belum membaik. 3 hari kemudian, Karina mengarah ke kota, membeli obat anti nyeri. Di tengah jalan, Karina dihampiri oleh Billy.
Billy lantas menawarkan diri, mengantar Karina ke kota. Karena dirinya tidak tega melihat Karina mengayuh sepeda, malam-malam begini. Dude who knows how to party. Setelah mengantar Karina ke depan apotek, Billy langsung pamit pulang, karena masih ada urusan penting yang harus Billy selesaikan. Setelah mendapatkan obat anti nyeri, bukannya langsung pulang, Karina malah mengobrol dulu dengan si petugas apotek yang diketahui bernama Jack. Rupanya, Karina mulai naksir dengan Jack yang memiliki wajah tampan. Begitu pula dengan Jack yang juga naksir dengan Karina, bahkan Jack bersedia menawarkan diri untuk mengantar Karina pulang. Alright. What you in the mood for? Singkat cerita, Karina dan Jack sampai ke tempat tujuan. Namun di sini, Jack malah mengajak Karina untuk bercocok tanam. Karina sudah berusaha menolak, tapi Jack terus memaksa. Untung saja, John datang tepat waktu untuk menyelamatkan sang anak. Jack langsung ketakutan ketika diancam akan dihabisi oleh John apabila Jack berani mengganggu anak perempuannya lagi. Di pagi harinya, Karina mandi seperti biasa. Tapi tanpa Karina sadari, di bawah lampu kamar mandi, telah dipasangi kamera kecil oleh si pemilik rumah, yaitu Billy. Ternyata, Billy sangat terobsesi dengan Karina. Sehingga dari jarak jauh, Billy bisa menikmati pemandangan indah dari dalam kamar mandi tersebut. Seminggu kemudian, kondisi fisik John sudah benar-benar membaik. Ready? You're next. I'll pass. Karina, you're obviously hurting. Saved my life. You didn't murder anybody. There's a huge difference between killing someone to protect. Kemudian, John mengajari anak dan istrinya cara menggunakan senjata, yaitu sebagai bekal untuk membela diri apabila terjadi sesuatu kepada John. Saat makan siang, John pun meminta maaf kepada anak dan istrinya. Karena gara-gara John, anak dan istrinya jadi ikut susah juga. Tapi John berjanji akan segera menyelesaikan masalah ini, agar John dan keluarga kecilnya bisa kembali hidup aman. I forgive you. I'm sorry about it. Berpindah ke Anton, yang sedang disemprot ayahnya, yaitu Michael si bos mafia. Rupanya, Michael sudah diberitahu oleh Paman Tony, perihal Anton, yang menugaskan seorang penyusup untuk menghabisi John. Akan tetapi, Anton malah menyangkal perbuatannya, dan malah membalikan fakta, menuduh kalau Paman Tony berusaha mengadu domba Anton dan ayahnya itu. Mendengar itu, Michael berusaha menasehati Anton agar tidak usah macam-macam dengan John. Karena Michael tahu betul seperti apa brutalnya John apabila dirinya sudah sangat murka. Michael jadi takut Antonlah yang malah justru akan celaka di tangan John, sang mantan narapidana jebolan penjara Alcatraz tersebut. Malam harinya, Tony menghubungi John, memberitahu kalau dirinya sudah memberitahu Michael si bos mafia perihal kelakuan anaknya, yaitu Anton, yang ingin menghabisi John. Akan tetapi, Anton menyangkal perbuatannya, sehingga membuat si bos mafia menjadi sedikit ragu. Maka dari itulah, Tony menyarankan agar John bertemu si bos mafia secara langsung untuk menjelaskan secara terperinci terkait situasi yang sedang terjadi. Karena kalau John yang bicara, pasti Michael akan percaya. Akhirnya John pun setuju, dan meminta agar Tony mengatur pertemuan dirinya dengan Michael. Meskipun sudah diperingatkan oleh Michael ayahnya, Anton tetap tidak kapok. Anton malah semakin bersemangat, ingin menghabisi John. Anton menugaskan anak buahnya untuk mencari John, lalu menghabisinya di tempat berikut dengan anak dan istrinya. And a house full of heads. What are you waiting for? Di hari berikutnya, saat sedang berolahraga, John dikejutkan dengan kemunculan Anton dan para anak buahnya, yang telah berhasil menyandra anak dan istri John. John berusaha menolong mereka berdua, namun sialnya, John lah yang malah justru tewas dihabisi oleh Anton. Tapi ternyata, ini semua
hanyalah mimpi buruk John di tengah siang bolong. Oh, this is kind of... Pada malam harinya, saat akan bersiap untuk tidur, John dan keluarganya mendengar suara orang datang. Saat itu juga, mereka bersiap siaga, karena siapa tahu, yang datang adalah Anton, yang ingin menghabisi mereka. Setelah diperiksa, ternyata yang datang adalah Billy. Kedatangan Billy ke sini untuk membetulkan pipa air. Lola lantas mempersilakan Billy masuk, sedangkan John bersembunyi di balik dinding. Sampai saat ini, Billy masih belum mengetahui kalau John berada di rumah ini. Billy berpikir, John masih mendekam di penjara. Namun setelah dipersilakan masuk, Billy malah berusaha ingin melecehkan Karina. Sebagai seorang ayah, tentu John tidak akan tinggal diam saja, hingga inilah yang ia perbuat. Saat dihajar oleh John, ponsel Billy terjatuh, lalu diambil oleh Karina. Setelah diperiksa, Karina menjadi sangat terkejut, karena di dalam ponsel itu, terdapat ratusan keping, foto Karina yang sedang mandi. Mengetahui itu, tentu John semakin murka, dan langsung menyandra Billy, di dalam gudang belakang. Di dalam gudang itu, John menyiksa Billy tanpa ampun. Seperti yang kita tahu, John sangat benci dengan orang yang suka melecehkan wanita, apalagi yang dilecehkan adalah anak perempuan John sendiri. Meskipun sudah disiksa sedemikian rupa, bukannya meminta maaf, Billy malah tertawa terbahak-bahak. Dengan beraninya, Billy berkata, seharusnya dirinya memperkaos Karina malam itu saat mengantarnya membeli obat. Mendengar hal tersebut, istri John malah semakin murka dan langsung menghabisi Billy saat itu juga. Di keesokan paginya, John memanggil kedua temannya untuk membersihkan jenazah Billy. Kemudian, John menyuruh anak dan istrinya untuk bersembunyi di hotel saja. Sedangkan John sendiri akan bertemu dengan si bos mafia, yaitu Michael, untuk membahas masalah Anton, anak si bos mafia. John berjanji, setelah urusan dengan si bos mafia selesai, John akan menyusul mereka berdua di hotel. A long time, man. Singkat cerita, Lola dan Karina sampai ke hotel penginapan. Sedangkan John, bersama dua rekannya, mulai membereskan mayat Billy. Setelah itu, barulah John akan menemui si bos mafia. Selesai membereskan mayat Billy, John dan kedua temannya langsung menjemput Tony. Setelah itu, mereka akan bersama-sama menemui si bos mafia, yaitu Michael. It was he and Luciano. I mean, it's the greatest sleight of hand. I gotta protect my family, man. Singkat cerita, John dan kawan-kawan sampai ke markas si bos mafia. Kedatangan John ke sana disambut baik oleh Michael. Karena sebenarnya, Michael masih berharap John menjadi tangan kanannya lagi. Kemudian, John mengajak Michael untuk mengobrol empat mata untuk membahas masalah Anton. John tidak habis pikir, kenapa Anton malah ingin menghabisi dirinya. Dan yang paling parah, Anton juga malah berniat ingin menghabisi anak dan istri John. Kalau memang Anton tidak setuju kalau John bergabung lagi ke dalam kelompok mafia ayahnya, kenapa tidak dibicarakan saja baik-baik? John akan dengan senang hati untuk mundur, karena sejatinya, John memang sudah tidak tertarik untuk kembali menjadi tangan kanan si bos mafia. Look, talk about here. My son. Mendengar hal itu, Michael pun berjanji akan menasehati Anton anaknya dengan cara yang sangat keras, agar Anton anaknya berhenti mengusik John dan keluarganya. Akan tetapi, John tidak yakin Anton bisa dihentikan hanya dengan sebuah peringatan. John hanya yakin Anton baru bisa dihentikan hanya dengan kematian saja. Maka dari itulah, John meminta izin kepada Michael untuk menghabisi Anton, sebelum Anton yang lebih dulu menghabisi John dan keluarganya. You know what that means. Or anyone. You taught me that. Mendengar itu, tentu Michael menjadi dilema, karena bagaimanapun juga, Anton adalah anak kandungnya sendiri. Sedangkan di satu sisi, Michael juga sangat menghormati John,
yang merupakan tangan kanan kesayangannya. Setelah berpikir cukup lama, pada akhirnya, Michael pun hanya bisa pasrah apabila John ingin menghabisi Anton anaknya. Karena hanya dengan cara tersebut, semua masalah ini akan selesai. Bukan hanya itu saja, Michael juga meminta John mengelola semua bisnis haramnya yang ada di negara ini. Sedangkan Michael sendiri akan berangkat ke Dubai untuk menghabiskan masa pensiun bersama anak dan istrinya di sana. Sehingga dengan begitu, Michael tidak perlu mengetahui bagaimana John menghabisi Anton anaknya, di mana dan dengan cara apa. Michael akan berusaha sebisa mungkin menganggap kalau kejadian itu sama sekali tidak pernah terjadi. Dengan kata lain, Michael akan melupakan kalau Anton adalah anak kandungnya. Okay, Dom. Setelah mendapatkan izin dari si bos mafia, John mulai menjalankan misinya untuk menghabisi Anton. Sedangkan Anton sendiri sekarang sedang bersembunyi di sebuah markas rahasia. Singkat cerita, John sampai ke markas rahasia tersebut. Secara mengendap, John berhasil membantai para anak buah Anton satu persatu. Mendengar suara tembakan, Anton segera mengambil senjata. John yang sudah berhasil masuk ke dalam markas, terlibat duel sengit dengan Anton. Meskipun sempat kewalahan, namun pada akhirnya, John berhasil melumpuhkan Anton. Di saat yang sama, Tony pun datang bersama para anak buahnya. Tony lantas memberitahu Anton kalau ayah Anton, yaitu Michael si bos mafia, sudah pindah ke Dubai. Dan mulai sekarang, seluruh bisnis haramnya di negara ini akan dikelola oleh John. Bukan hanya itu saja, Michael si bos mafia juga sudah mengizinkan John untuk menghabisi Anton yang merupakan anak kandungnya sendiri. Mendengar itu, Anton hanya bisa pasrah, menyesali perbuatannya. Namun semuanya sudah terlambat, karena Tony dan para anak buahnya langsung menghabisi Anton saat itu juga. 3 bulan kemudian, terlihat John dan juga kelompok mafianya sedang mengadakan pesta mewah yang dihadiri keluarga masing-masing. Setelah kematian Anton, seluruh bisnis Michael si bos mafia semakin berkembang pesat karena dikelola oleh John, Tony dan yang lainnya. Sementara si bos mafia, yaitu Michael, masih betah tinggal di Dubai, menghabiskan masa pensiunnya dengan tenang dan damai. Kemudian, film pun selesai.